日本について知りたい方は Welcome to my channel. Halo guys, ketemu lagi dengan kami Batman Family in Jepang. Sebelumnya, karena ini tahun baru, Januari tanggal 4, kami mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kiranya di tahun ini buat teman-teman yang lagi bergumul ya, mau ke Jepang ataupun sudah di Jepang ada problema tentang masalah perpanjangan, saya doakan supaya tahun ini, apalagi setelah lihat video kami ini, ada jawaban dan juga pencerahan yang membuat teman-teman lebih semangat lagi. Oke, guys, hari ini kita akan membahas tentang trik dan tip mendapatkan perpanjang visa engineering lebih dari 1 tahun. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan ini, yang akan saya sampaikan ini, yang saya share di video ini berdasarkan pengalaman kami. Jadi kalaupun nanti tidak ada yang sesuai, Pak, bohong itu, silahkan tulis komen di bawah. Karena ini berdasarkan pengalaman, kita akan share ya, siapa tahu bermanfaat. Oke guys, kita langsung aja. Yang pertama, trik dan tip untuk mendapatkan perpanjang visa engineering lebih dari 1 tahun. Yang pertama, ini pengalaman saya akan ceritakan terlebih dahulu. Saya telah diperpanjang kedua. Yang pertama, masuk kemarin 5 tahun, selesai dan dapat 5 tahun, puji Tuhan. Nah, kenapa saya dapat 5 tahun? Kalau saya analisa, pertama, saya nggak pernah pindah KSA selama kontrak pertama 5 tahun ini. Nah, kontrak pertama 5 tahun ini kan, otomatis kan kita kan bayar pajak terus ini buat teman-teman, naik kan. Begitu perpanjangan yang kedua, dan juga dari pihak perusahaan tetap sama, mereka lihat, wah ini masih tetap mau dipekerjakan. Dari pihak perusahaan menulis kolom itu, mereka sendiri request, saya mau orang ini 5 tahun lagi perpanjang. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, habiskan dulu kontrak pertama itu untuk kita mendapatkan yang berikutnya. Coba kalau saya kemarin pindah-pindah buat teman-teman, kemungkinan besar untuk saya mendapatkan 5 tahun yang kedua itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Mungkin setahun 2 tahun. Nah, teman saya buat teman cerita dulu waktu sama-sama ke Jepang, dia duluan keluar dari perusahaan yang sekarang. Mungkin sekitar kalau nggak salah 6-7 bulan dia keluar. Dan dia setelah keluar mungkin nggak betah. Ya karena masih megang 5 tahun ya, keluar lagi. Terus keluar lagi sampai berapa kali kok nggak salah. Nah, pas kemarin timing 5 tahun kelar, saya memperpanjang, saya dapat 5 tahun, saya dengar teman saya itu hanya dapat 1 tahun. Nah, setelah saya cek-cek dan mendengar sharing dari teman saya itu, rupanya karena pengaruh dari perpindahan KSA ini, jadi dia sangat sulit. Jadi kayak gini hubungannya. Kalau pindah KSA, itu kan pasti nanti kan pajak kita ya di awal lagi kan, mulai dari awal. Terus sudah mulai naik, berhenti, pindah lagi, dari awal lagi. Jadi nggak ada kenaikan pajak yang kita bayarkan. Nah, kalau seperti ini kan, ya mau kasih 5 tahun, mungkin ya kalau saya tahu, dari pihak migrasi lah, kamu aja bayar pajak sedikit, ya kan, mau perpanjang lagi 5 tahun. Ya, walaupun dari teman saya itu ngajuin, dia minta 5 tahun, ya iseng-iseng aja dikasih enggak, atau dikasih ya syukur, rupanya enggak. Nah, saya sudah bilang tadi sebelumnya, bahwa karena saya tidak pindah KSA, dari tahun pertama bayar, tahun kedua naik, tahun ketiga naik pajaknya. Ini menjadi satu keuntungan bagi saya. Jadi buat teman-teman, kalau bisa jangan pindah-pindah KSA. Dan yang berikutnya, ini masih berhubungan sama saya sebelumnya. Ini cerita dari teman saya. Ada yang saya tahu sih, baru datang dari Jepang. Dia baru datang dan beliau mendapatkan visa ini cuma 1 tahun, beda dengan saya 5 tahun dari awal. Nah, teman saya ini dia cuma 1 tahun pengen pindah, baru datang, dia pengen pindah setelah 6 bulan. Kenapa? Saya tanya-tanya, ya karena kondisi mungkin di tempat kerja jauh, ya kan, jauh dari keramaian, mungkin untuk
ke supermarket atau apa sangat jauh, apalagi kalau orang baru datang kan naik sepeda kan ya, sangat sulit mungkin. Jadi beliau punya pemikiran, dah 6 bulan saya pengen cabut aja deh, udah gak tahan. Nah, kalau teman-teman di rumah mempunyai hal yang sama seperti ini, saran saya, bersabarlah untuk menghabiskan kontrak pertama itu. Jadi kalau kontrak pertama teman-teman 5 tahun, habiskan dulu 5 tahun. Kalau yang setahun, setahun. Karena apa? Ya, ini kan nanti perpanjang kedua kan perusahaan yang kerja ini kan menjamin kita. Jadi kalau kita pindah, sama kita kontrak setahun ya, setelah 6 bulan kita pindah. Nah, kita pindah ke perusahaan baru. Perusahaan baru belum tentu mau menjamin kita untuk memperpanjang. Jadi ini butuh kesabaran. Tapi jika nggak lagi tahan, Pak, saya sudah ibaratnya itu babak belur lah, Pak, saya udah nggak tahan ini, udah kayak hutan, Pak, di sini, Pak, nggak tahu kemana-mana, teman juga nggak ada, komunitas nggak ada, ya mau gimana ya? Kalau saya bilang tahan juga nggak enak, silakan. Tapi kalau boleh, saran saya, ini kan trik dan tip untuk memperpanjang visa engineering lebih dari setahun, mohon untuk menghabiskan kontrak itu dulu, karena seperti saya bilang, perusahaan yang kita kerjasama ini akan menjamin kita setelah setahun, oh ini orang loyal nih, saya akan memperpanjang lagi deh 3 tahun. Jadi ini satu keuntungan buat teman-teman. Jadi mohon dipertimbangkan ya kesabarannya. Sekali lagi, kalau tidak sabar silakan, itu pilihan buat teman-teman yang di rumah. Nah, kalau kita cuman diperpanjang cuma setahun buat teman-teman, ya kan, ini akan berdampak ke kita mau manggil keluarga. Otomatis kan engineering kan rata-rata kan sudah berkeluarga ya, dan ini bisa memanggil anak dan istri untuk visa engineering. Nah, kalau kita setahun diperpanjang, setahun lagi, untuk kita mengundang anak, istri atau keluarga itu sangat kecil untuk bisa goal, sangat kecil. Karena apa? Pindah-pindah terus Kaisa, ya kan? Dan cuma 1 tahun lagi, ya kan? Jadi kalau boleh, mohonlah dipertimbangkan, sabar. Karena juga ada goal dan target yang kita harus pegang untuk keluarga kita. Dan yang berikutnya buat teman-teman, ini sangat penting. Jadi kalau kita cuma perpanjang setahun, itu akan mempersempit gerak kita, terutama untuk mendapatkan mobil. Ya, kalau kita membeli mobil melalui aplikasi, ini pengalaman saya ya. Saya aja sisa 3 tahun lebih ini, kadang saya mikirkan pembayaran untuk sekian, ya kan, dengan DP sekian, pembayaran sekian, visa saya udah gak cukup. Apalagi kalau kita cuma perpanjang setahun, dapat 2 tahun, 3 tahun. Untuk membeli mobil secara online, kredit, itu sangat sulit. Jadi buat teman-teman, mohon dipertimbangkan supaya kita ada goal lah. Jangan sekedar nggak tahan Pak, keluar, nggak tahan Pak, keluar. Kalau mungkin ya teman-teman yang mungkin ya ada berkat atau uang, mungkin bayar cash ya nggak masalah. Tapi rata-rata ya, ini bicara rata-rata dan juga pengalaman teman-teman. Kadang-kadang kalau kita beli cash itu kadang-kadang kan ya sedikit kurang tepat ya. Mendingan kebanyakan orang-orang beli kredit gitu lama. Nah, kalau untuk hal seperti ini, perpanjang visa setahun itu yang sangat-sangat akan berpengaruh. Jadi saya persilakan buat teman-teman mau milih mana. Yang berikutnya, kalau kita mau memperpanjang visa, pastikan kita itu taat bayar pajak. Nah, ini pengalaman buat teman-teman. Tadi saya bilang kan ada teman saya pindah setahun. Nah, karena dia pindah setahun belum kelar, pindah lagi. Nah, rupanya dia pindah ini, dia tidak mengikutsertakan pembayaran pajak. Biasanya berhubungan dengan Hakeem Kaisa. Ya, ada juga sih sesain ya. Begitu dapat dia dapat jadi status sesain. Pastikan kalau kita tuh bayar pajak, dan yang paling utama ikut Sakai Hokeng. Ya. Karena ini adalah milik pemerintah. Jadi bayar pajak, ikut Sakai Hokeng itu, kalau Bapak Ibu, teman-teman sudah pindah, pastikan bayar pajak dan ikut Sakai Hokeng. Karena ini nanti akan diminta. Karena pengalaman saya kemarin 5 tahun pun saya disuruh minta
pembayaran pajak terakhir 6 bulan terakhir di kantor pemerintah Siakuso. Apalagi yang kita yang pindah-pindah, kemungkinan untuk kita bayar itu agak ada loss-nya. Jadi mohon supaya nanti walaupun setahun ini perhatikan untuk pembayaran pajak dan saking hokengnya harus ada, karena ini penting supaya nanti wah ini orang taat pajak, oh orang ini ikut saking hokeng, ada nilai plus buat kita. Jadi buat teman-teman, inilah pengalaman yang kami dapatkan, yang kami alami, dan plus teman-teman sekitar kami yang ingin kami sharekan. Kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mungkin galau pindah atau enggak, bertahan atau enggak. Silahkan simak dari awal sampai akhir, jangan di skip karena banyak sekali hal-hal yang penting yang saya sharekan buat menjadi satu pertimbangan buat teman-teman. Oke, jikalau video ini bermanfaat, sekali lagi mohon untuk subscribe karena subscribe itu murah dan gratis. Silakan subscribe, like, dan komen dan share kalau video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang engineering, karena banyak lagi yang ingin saya bahas tentang engineering, karena ada banyak hal yang masuk dari komen-komen kami. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.